Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadija Books. Channel ini akan membahas seputar buku islami, khususnya buku untuk buah hati kita, insya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membacakan di dalam buku ini, bercerita atau membacakan nyaring untuk buah hati kita, insya Allah, dari buku My First Al-Fatihah ini. My First Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum teman-teman, aku Amar. Hari ini kami akan belajar tentang surah Al-Fatihah yang menakjubkan. Ini adikku, Fatima. Diturunkan di kota Mekkah, Al-Fatihah menjadi surah pembuka dalam Al-Quran. Apa saja yang menarik di dalamnya? Mari kita pelajari bersama yuk. Tapi sebelum mulai, ayo kita baca isti'azah dan basmalah dahulu, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan menjaga kita dari segala gangguan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tahukah teman-teman, surah Al-Fatihah itu sangatlah istimewa. Al-Fatihah adalah surah paling agung dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala setiap kita membacanya. Saat membaca Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang memuji dan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat pertama surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah, kita memohon keberkahan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita dan seluruh makhluk ciptaannya. Maka hanya kepadanya kita menyembah dan beribadah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, pemilik, dan pemelihara seluruh alam semesta, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, langit, bumi, dan seisinya. Kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terhitung. Jika kita bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan kebaikan bagi kita. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi seluruh penjuru alam. Setiap makhluk hidup dapat merasakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi rizki kepada mereka. Cacing di dalam tanah, burung di udara, hingga ikan di lautan, tak ada satupun yang terlewat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun sangat menyayangi kita dan semua umatnya yang beriman.
Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dan menjaga kita dari keburukan. Masya Allah, maha kasih sayangnya Allah luar biasa kepada kita ya. Ayat keempat, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala menghitung dan membalas setiap perbuatan baik atau buruk kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat saat kita sedang sendiri atau bersama orang lain. Allah Subhanahu wa taala sang penguasa segala urusan. Tidak ada yang luput darinya. Masya Allah. Ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Semua umat muslim beribadah dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai siapa saja yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang terbaik bagi umatnya. Masya Allah. Ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Inilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar selalu berada dalam jalan kebenaran. Jalan orang-orang Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kita juga memohon nikmat iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta menjadi taat, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. I'm a proud Muslim. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang mengetahui kebenaran Islam namun menolak mengamalkannya. Mari senantiasa mohon petunjuk agar beribadah dengan benar, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, demikian dahsyatnya isi surah Al-Fatihah. Kita selalu membacanya ketika sholat. Maka sebanyak itulah kita memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat hingga jannahnya kelak. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di buku berikutnya yang kita akan coba baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.